Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini mengenang kembali rahmat baptis kita sebagai orang yang sudah dibaptis. Baptis pertama-tama bukan masalah jumlah air. Kalau airnya banyak itu berarti baptisannya lebih sah. Bukan jumlahnya air itu menunjukkan kesahan baptis. Tetapi baptis sebagai penanda yang menjadi tanda, dan melalui baptis kita memperoleh sarana untuk memasuki gereja, memasuki diri kita masuk ke dalam anggota gereja. Maka saudara-saudari, ada kadang-kadang lucu yang Katolik itu ragu-ragu, tanya kepada romo atau tanya kepada katekis, "Kenapa baptisan kita ini airnya kok mek sak ceduk terus makcur gitu tok gitu ya. Terus mana ada di kitab suci itu kok dicedukkan air lalu dikucurkan 3 kali?" Ndak ada loh. Jangan-jangan agama kita ini ndak alkitabiah gitu ya. Lalu loh kenapa? Mereka ini baptisannya baptisan selam. Baptisannya dicelup ke dalam air. Loh, nyelupnya di mana katanya katekis itu? Nyelupnya di kolam. Kolam di mana? Di gereja. Di kitab suci juga enggak ada baptisan di kolam, itu juga enggak ada kan. Jadi akhirnya sama-sama. Kalau mau seperti di kitab suci itu adalah ikut baptisannya Yohanes itu. Jadi baptisan Yohanes itu ya harus di Sungai Yordan, bukan di kolam yang ditembok dengan porselin, bukan. Jadi yang kolam dengan dinding porselin dihias bentuk bunga atau bentuk hati, tidak ada di kitab suci juga, sama. Bahwa ditenggelamkan di Sungai Yordan, itulah yang sesuai di Alkitab. Tetapi bukan masalah tenggelam di Sungai Yordan, tetapi masalahnya orang yang datang ke Yohanes itu, karena Yohanes bergeraknya di sekitar padang gurun, di sekitar Sungai Yordan. Airnya yang ada adalah di Sungai Yordan itu. Maka orang-orang yang mau mengikuti ajaran Yohanes, menyatakan setuju dengan perjuangannya Yohanes, menyatakan aku mau bergabung dengan ajaran Yohanes, maka dia istilahnya dibaiat dengan apa caranya? Dicelupkan di air Sungai Yordan itu, karena Yohanes di pinggir Sungai Yordan itu. Itu adalah cara membaiat, cara mengesahkan, memasukkan seseorang di dalam kelompoknya Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis bukan mengatakan bahwa
Dia tidak bisa menjadi anggotaku kalau tidak dicelupkan di sungai Yordan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mengikuti apa yang diserukan oleh Yohanes, yaitu membangun kerajaan Allah. Dengan cara apa? Bertobat. Bersihkan dulu dirimu dengan dibaptis. Itulah yang dimaksudkan dengan Yohanes. Maka saudara-saudari, kita tidak usah bingung dengan debat-debat masalah baptis ya. Jadi engkel-engkelannya sama-sama engkel-engkelan yang tidak ada di kitab suci, sama gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah tangkap maksudnya. Yohanes itu membaptis maksudnya untuk apa? Kita kalau nonton di film-film itu ada gangster atau mafia di Jepang, kalau mau bergabung menjadi anggota geng itu, maka jarinya kelingking ditaruh di atas kayu, dan ada satu anggota yang lama, yang senior, itu pegang pisau dan taruh di kelingking ini, dipotong satu ruas, krak gitu ya. Dan lalu darahnya dikucurkan jadi satu dengan anggota geng yang lain. Dan itu dinyatakan sah bahwa kamu bukan lagi orang luar, kamu adalah orang dalam, kamu adalah milik, nyawamu sudah milik dari mafia ini, geng ini. Saudara-saudari, menjadi orang Katolik juga menjadi anggota gengnya Yesus gitu ya. Jadi kita ini diinisiasi, dibaiat, disahkan, diresmikan, dilantik dengan cara baptisan, dibaptis. Tidak perlu mencurahkan darah lagi. Meskipun seluruh tubuh dan darah kita satukan. Karena apa? Karena darahnya sudah digantikan oleh darah Kristus. Dan tidak perlu datang ke Yohanes Pembaptis untuk jadi anggotanya Yesus. Sehingga tidak perlu dengan cara ikut ditenggelamkan di sungai Yordan, tidak. Tetapi cukup dengan pembasuhan di dahi kita, maka di situ sudah dinyatakan oleh gereja, sah, kamu adalah anggotaku. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau baptisan air itu adalah baptisan membasuh. Kalau sayuran kita bawa ke bak keran dan kita kucuri air keran itu dan lalu kita goyang-goyang, itu kita sama sekali tidak ingin mengubah sayur itu, tidak, tetapi membersihkan sayur itu. Baptisan air adalah baptisan pembersihan dari segala dosa dan kebiasaan bawaan lama dari hidup kita yang kita sebut sebagai dosa asal. Sedangkan api, nah sayur sesudah dicuci, dibawa dimasukkan ke panci, lalu di bawahnya diberi api. Maka sekarang bukan api itu maksudnya membersihkan sayur, tetapi membersihkan daun itu, tidak. Tapi mengubah daun itu menjadi sayur. Baptisan api adalah bukan baptisan membersihkan, tetapi baptisan mengubah. Maka Yohanes berseru kepada orang-orang yang datang, kalau aku, baptisanku ini adalah baptisan air, tetapi dia yang akan datang setelah aku, dia adalah akan membaptis kamu dengan api. Artinya, kalau aku mengajak kamu bertobat, sedangkan dia akan mengubah kamu menjadi baru. Dan disitulah saudara-saudari, bahwa pewartaan Yohanes Pembaptis mengantar murid-muridnya kepada Yesus. Kita tahu 12 rasul itu sebagian besar adalah muridnya Yohanes Pembaptis, yang justru diantar oleh Yohanes untuk sediakan dirimu, diubah. Makanya ketika Petrus datang, tadinya Simon namanya, Simon, kamu mulai sekarang kuubah menjadi Petrus, artinya batu karang. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kita ini sudah diubah. Anugerah Roh Kudus itu turun melalui air dan api.
dalam pembaptisan kita. Maka kalau sebenarnya kalau sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab, mestinya juga ada baptisan api gitu ya, dipanggang di atas api gitu ya supaya berubah. Tapi yang melakukan ini justru di krematorium ini ya. Jadi itu baptisan api, diubah dari daging manusia, diubah menjadi debu, menjadi abu. Tetapi api ini yang dimaksudkan adalah justru lambang dari Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudari, maka setiap kali kita ke gereja masuk lalu juga mencelupkan air jari kita di air di pinggir pintu itu air baptis. Maka setiap mencelupkan jari kita di air itu, rasakan celupan air itu adalah rasa yang sama ketika kita ini dikucuri air baptis. Sehingga pada waktu masuk ke pintu gereja, mencucukkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, sadari bahwa aku orang yang telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian juga lalu kita menjadi satu kesatuan anggota. Dan Anda menjadi satu kesatuan anggota bukan karena kita ini sudah baptisan selam, bukan, tetapi karena telah disatukan di dalam rahmat pembaptisan Tuhan Yesus. Dan lalu kita lebih lanjut, tahap yang lebih dalam lagi adalah Anda bukan hanya anggota satu ruangan ini, Anda boleh masuk menerima tubuh Kristus. Dan di situ ketika Anda sudah melewati persiapan rahmat sakramen komuni pertama. Dan itu berarti keanggotaan kita menjadi lebih dalam lagi. Dan ketika keluar pulang, maka perayaan Ekaristi telah selesai. Itu di dalam, kalau kita misa teks bahasa Latin, itu imam mengatakan bahwa ite missa es, ite. Itu artinya bahwa perayaan misa Ekaristi ini sudah selesai dan sekarang misa. Misa itu dari kata mitere, artinya kamu sekarang diutus. Maka justru di penutupan misa itu kita diutus untuk pergi dan mencucukkan air kembali dan buat tanda salib. Aku dengan ini menyadari sesudah menerima tubuh Kristus, aku akan kembali ke dunia, kembali ke kehidupan rutinku sebagai murid Kristus. Aku telah dibaptis. Itu artinya nyucukkan. Jadi bukan basa-basi atau bukan jimat lalu nyucuk, nak gak nyucuk dosa loh ya kowe ya, bukan itu. Itu adalah sebuah simbol komitmen kita sebagai orang dibaptis. Maka saudara-saudari sebagai orang yang sudah dibaptis, dimanapun Anda tidak pernah sendiri. Anda itu selalu anggota milik Tuhan. Dimanapun Anda dimiliki Tuhan. Lalu juga bertemu dengan orang-orang lain yang sebaptis, maka kita sebenarnya satu tubuh bersama mereka semua. Kita semua ini sudah satu tubuh. Seperti anggota geng tadi, begitu sudah dipotong dan darahnya disatukan, satu sama lain itu sudah satu tubuh. Satu luka ini menyakiti aku, begitu kira-kira. Dan disitulah di dalam gereja Katolik kita juga begitu. Artinya kita satu sama lain sudah satu tubuh yang tak bisa dipisahkan lagi, yaitu tubuh Yesus sendiri. Kita ini tubuhnya Yesus. Maka begitu lewat rumah orang, ada salib, ada korbusnya, lalu merasa kita satu tubuh, yaitu tubuh Yesus sendiri. Ketika di kereta atau di pesawat atau di bus, lalu kita lihat orang kok kalungan salib gitu ya, rasanya kita tidak sendiri.
Kita ini satu, ada saudara kita, dan bersaudara di dalam Kristus. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu yang juga mungkin bekerja jauh dari rumah, jangan mengira Anda, istriku enggak tahu, orang enggak tahu, gitu ya. Jadi banyak artis hari-hari ini kan mengira banyak yang enggak tahu, gitu kan. Tapi ternyata sekarang seluruh Indonesia tahu. Jadi kita juga demikian, bahwa enggak ada yang tidak tahu. Wong dimanapun sampai ndelik di pojokannya pintu pun kita ini adalah milik Kristus, bersama Kristus. Dan Kristus selalu menyertai kita. Dan di situ kita selalu sadar, selalu mengamalkan apa yang menjadi mandat Yesus di dalam hidup sehari-hari. Semoga kita semua semakin menjadi persekutuannya murid-murid Kristus yang semakin dewasa di dalam iman, maka buahnya apa? Guyub dan saling melayani, dan akhirnya selalu kemanapun merasa diutus, dipanggil oleh Tuhan untuk membagikan keselamatan kepada setiap orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,